Halo guys, come back with me, Gilang Wentana. Kali ini saya ingin memaparkan materi tentang teknik pembinaan dan penerapan disiplin dalam kelas. Namun sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya untuk dapat support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke. Jadi teknik yang pertama yaitu teknik eksternal. Teknik eksternal control, yaitu teknik merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik dalam kelas senantiasa terus diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dan dalam kegiatan destruktif dan tidak produktif. Menurut teknik ini, peserta didik di dalam kelas harus terus-menerus didisiplinkan dan jika perlu ditakuti dengan hukuman dan hadiah. Hukuman diberikan kepada peserta didik yang tidak disiplin di dalam kelas, sedangkan hadiah diberikan kepada peserta didik yang berdisiplin di dalam kelas. Baiklah, yang kedua yaitu teknik internal control, merupakan kebalikan dari teknik external control. Dalam teknik ini, peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin. Sesudah peserta didik sadar, ia akan mawas diri serta berusaha mendisiplinkan diri sendiri. Teknik ini sangat disarankan untuk digunakan guru-guru dalam membina disiplin peserta didiknya. Teknik ini membutuhkan kepekaan atau penyadaran akan tata tertib daripada akhirnya disiplin harus tumbuh dan berkembang dari dalam peserta didik itu sendiri, yaitu self-discipline. Kunci sukses dari penerapan teknik adalah ada pada keteladanan guru dalam berdisiplin, mulai dari disiplin waktu, disiplin mengajar, disiplin berkendara, disiplin beribadah, dan lainnya. Baiklah, yang ketiga yaitu teknik korporatif control. Dalam teknik korporatif control ini di antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Guru dan peserta didik lazimnya membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama. Sanksi-sanksi atas indisipliner atau ketidakdisiplinan juga dibuat serta ditaati bersama. Kontrak perjanjian ini sangatlah penting karena dengan cara demikian guru dan peserta didik dapat bekerja sama dengan baik. Kerjasama tersebut akan membuat peserta didik merasa dihargai. Pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta didik setelah guru sebagai manajer kelas mampu menerapkan berbagai teknik dalam membina kedisiplinan peserta didik. Langkah selanjutnya adalah guru dituntut untuk dapat memelihara dan meningkatkan disiplin pada diri peserta didik. Law and Johnson sebagaimana dikutip oleh Wiyani, ada 10 langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik. Sebagai berikut, yang pertama yaitu abaikan si pelanggar. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan non-verbal. Yang ketiga, memberikan kartu perilaku. Yang keempat, ajak berbicara cepat. Yang kelima, ambil waktu istirahat. Yang keenam, telepon orang tua si pelaku. Yang ketujuh, tanda tangan kontrak. Yang kedelapan, meminta penguatan. Yang kesembilan, meminta perpindahan. Dan yang kesepuluh yaitu pindahkan pelaku. Baiklah kawan-kawan, itu sedikit dari saya, hasil pemaparan saya tentang materi ini. Oke, untuk kawan-kawan yang sudah menonton sampai habis, agar kiranya dapat like, comment, dan subscribe dalam video ini agar saya dapat mendapatkan nilai bagus.